Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kesehatan juga kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka gitu ya, walaupun lewat Zoom ya. Dan semoga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat. Di sini saya Hermestiarini. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi ya. Kali ini yang akan dibahas yakni mengenai urgensi media pembelajaran. Ini merupakan tugas terstruktur ya dari mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan dari Pak Dosen Ahmad Sulaiman. Silakan waktu dan tempat dipersilakan kepada Teh Nida. Ya, terima kasih kepada Hermin Setiarini sebagai moderator pada hari ini untuk presentasi tugas terstruktur etika dan profesi keguruan yang judul hari ini yaitu urgensi media pembelajaran. Kita langsung aja ya ke materi. Nah, 7 urgensi media pembelajaran yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang media memiliki fungsi sebagai penghubung informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Di dalam konteks pendidikan, terdapat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau segala sesuatu yang membantu dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan informasi atau materi pelajaran kepada peserta didik. Gagne dan Briggs pada tahun 1975 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat-alat yang secara fisik dipakai untuk menyampaikan isi dari bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu Daryanto pada tahun 2013 juga mengatakan bahwa hakikat dari proses belajar mengajar adalah komunikasi antara guru sebagai penyaji dan peserta didik sebagai penerima. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasannya tujuan dari adanya media pembelajaran adalah untuk memudahkan peserta didik untuk menyeimbangkan dan memahami isi materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga kompetensi yang diharapkan bisa tercapai. Adapun yang dimaksud dengan bisa berbentuk visual, audiovisual, cetak, maupun digital atau elektronik. Pada penerapannya, media pembelajaran bisa dipilih sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Metode yang digunakan, model pembelajarannya, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Pada masa sekarang, di mana zaman terus berkembang dan teknologi terus-menerus mengalami pembaruan. Bentuk-bentuk media pembelajaran semakin berkembang juga. Dengan adanya perkembangan ini, guru sebagai pendidik juga dapat membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan variatif. Selanjutnya, penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran bisa menyingkat waktu. Dengan kata lain, media pembelajaran bisa menyederhanakan permasalahan terkait dengan hal-hal baru dan asing bagi peserta didik.
sehingga bisa dikatakan kedudukan media pembelajaran sejajar dengan metode pembelajaran, karena keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu, media pembelajaran memiliki urgensi atau tujuan yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran. Berikut adalah tujuh urgensi atau tujuan media pembelajaran. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu sebagai sarana yang membantu proses pembelajaran melihat dari makna dan kata media, yaitu alat atau sarana yang kodratnya adalah membantu, maka bisa dipastikan media pembelajaran sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif. Yang kedua, yaitu menciptakan interaksi yang lebih intens antara guru dan peserta didik dengan adanya media pembelajaran yang dipilih guru. Selain sebagai alat yang membantu guru, media juga secara tidak langsung menciptakan interaksi yang lebih rapat antara guru dan peserta didik, sehingga diskusi yang berlangsung antara guru dan peserta didik menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu memudahkan, sebentar. Sebentar ya. Yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik untuk memahami isi pelajaran berdasarkan tujuan utama dari media pembelajaran, yaitu agar isi materi bisa diserap dengan baik oleh peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran, bisa dipastikan peserta didik dimudahkan dalam memahami pelajaran. Yang selanjutnya, nomor 4. Sebentar. Membantu guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik peserta didik. Seringkali merasa jenuh dan bosan ketika sedang jam pelajaran karena pembelajarannya monoton. Jika guru menggunakan media pembelajaran yang cocok, maka kegiatan pembelajaran yang dihasilkan akan berkualitas dan tentunya lebih menarik perhatian peserta didik. Poin kelima, yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan isi, bahkan ajar. Fungsi utama dari media pembelajaran adalah membantu atau memudahkan guru dalam mentransfer materi kepada peserta didik. Dalam poin ini, selain guru yang dimudahkan, murid juga dimudahkan untuk memahami isi pembelajaran. Yang poin keenam, yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu ketika proses pembelajaran. Jika guru memilih media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam suatu proses belajar mengajar, maka keterbatasan ruang dan waktu bisa dibatasi. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran yang dipilih akan membuat kegiatan pembelajaran lebih efektif. Dengan kata lain, walaupun proses pembelajaran hanya dilakukan dalam ruang kelas dan dalam jam pelajaran yang relatif singkat, peserta didik bisa menyerap inti pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan tidak menggunakan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu poin ke-7. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif
dan asik kegiatan pembelajaran yang efektif akan menghasilkan hasil yang bagus terhadap mutu peserta didik. Hal ini dikarenakan dengan memilih media yang tepat sebagai pendukung pembelajaran, maka pembelajaran yang dihasilkan lebih menyenangkan dan akan menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka lebih enjoy dan bisa menangkap inti dari pembelajaran. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini tentang urgensi media pembelajaran. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan pemaparannya. Lanjut sesi tanya jawab ya Teh ya. Ya, silakan. Nah, di sini saya akan bertanya ya mengenai tadi yang sudah dibahas oleh Teteh gitu. Pertanyaannya ditampung atau satu persatu Teh? Satu persatu saja. Ya, pertanyaan yang pertama ya Teh ya. Apa sih urgensi media dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu urgensi media dalam pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya seperti itu ya, tentang urgensi media dalam pembelajaran. Iya Teh. Urgensi media Iya, Teh. dalam pembelajaran, saya coba akan jawab ya. Urgensi media dalam pembelajaran yaitu adanya media pembelajaran untuk memudahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami isi materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga kompetensi-kompetensi yang diharapkan bisa tercapai. Kurang lebih urgensi media dalam pembelajaran seperti itu. Gimana Teh Hermin? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Yang kedua, apa saja sih manfaat dalam media pembelajaran tersebut? Manfaat media pembelajaran disampaikan ya, tadi juga ada, silakan bisa dilihat dari slide-nya. Menurut Daryanto pada tahun 2013 bahwa proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses berkomunikasi ya, atau komunikasi penyampaian pesan dari siswa kepada penerima. Dalam proses pembelajaran ada pesan yang ingin kamu sampaikan dan disampaikan gitu. Pesan tersebut dapat berupa informasi yang mudah diserap oleh penerima, tetapi juga dapat berupa informasi yang abstrak atau sulit untuk dipahami. Saat pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima, media menjadi solusi yang dapat menyampaikan pesan gitu. Media juga adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Adapun juga menurut Sudjana dan Rival pada tahun 2013 juga mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan bahwa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran gitu. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Media pembelajaran juga dapat meningkatkan proses dari hasil pengajaran adalah tentang taraf berpikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental Piaget ya, yang menambahkan bahwa terdapat tahapan perkembangan mental seorang individu. Tahap manusia berpikir mengikuti tahap perkembangan berpikir dan konkret menuju abstrak. Pemakaian media pembelajaran juga dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi
dan langsung kegiatan dan bahkan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, adapun fungsi kognitifnya dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut. Fungsi kompensatoris memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan ajarnya. Kurang lebih pertanyaan yang kedua jawabannya seperti itu. Bagaimana Teh Hermin? Iya, sudah cukup. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya, Teh ya. Apa sih prinsip-prinsip dalam media pembelajaran? Selanjutnya, yang pertanyaan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Nah, prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Nah, jawaban yang ketiga, seperti itu Teh Hermin, bagaimana? Iya, cukup Teh. Terima kasih jawabannya. Alhamdulillah ya, tadi ya presentasi sudah berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menyampaikan materinya dan terima kasih sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin presentasi hari ini dicukupkan saja ya Teh ya. Ya, saya sedikit ya sebelum penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan. Ya. Mungkin presentasi hari ini dicukupkan ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.